selamat datang di meja uretra, klinis, dan uro. Nah, sekarang pertama kita mau bahas uretranya dulu. Nah, uretra tuh dia ini saluran dari mana ke mana? Nasi goreng keluar. Uretra Sampai keluar. Ya, itu baru uretra. Kalau ureter tuh apa? Nah, sekarang uretra itu uretra cewek sama uretra cowok itu kan beda kan? Iya. Nah, sekarang bedanya itu apa? Apa aja? Lebih panjang. Kalau cowok lebih panjang. Ya. Lebih urin semen. Cewek cuma urin. Ya. Terus kalau cewek lebih sering infeksi. Kenapa kok lebih sering kena infeksi? Pendek. Ya, lebih pendek. Jadi jarak antara OUE-nya cewek sama VU-nya itu tuh kayak paling cuma 5 cm kayak gitu, 5 sampai 6 cm. Jadi itu pendek. Makanya tuh kayak bakterinya misalnya baru di luar OUE. Habis itu baru 5 sampai 6 cm udah sampai VU. Makanya dia lebih sering terjadi ISK karena harusnya di sini di traktus urinarius, apalagi yang di awal itu tuh harusnya tuh steril, nggak ada bakteri. Baru boleh ada bakteri itu kayak paling kayak bakteri yang kayak emang ada di sana, kayak bakteri oportunis tuh kayak misalnya kalau misalnya ada kesempatan dia bisa menginfeksi kamu, tapi emang aslinya dia tuh ada di sekitar situ. Nah itu bisa disebabkan itu. Terus apa ya? Kalau uretra cewek itu kan cuma dilalui oleh urin. Kalau cowok berarti dilalui apa sama? Urin sama semen. Iya. Ini juga dilalui ini kan kayak kelenjar-kelenjar juga. Nah ini keluarnya itu sama lewat uretra kalau cowok. Terus lanjut dulu deh. Nah kalau cowok itu kan ada 4 pars kan uretranya. Apa aja? Dari awal preprostatika, prostatika, membranosa, spongiosum. Oke, dari yang paling awal namanya aja preprostatika. Berarti dia di mana? Coba tunjukin. Iya, sebelum prostat. Prostat tuh yang mana coba? Ini kan prostat nih. Berarti kan sebelum prostat di sini dari VU ke sebelum prostat. Jadi kayak masuk prostat ini kan udah pars apa? Prostatika. Jadi kayak panjangnya tuh paling cuma 1 cm aja gitu loh. Nah, sekarang ini pars prostatika. Dia ini kayak menembus si glandula prostatika gitu loh. Di sini. Jadi kalau sepanjangnya si prostat ini namanya pars prostatika. Nah, setelah prostatika pars apa? Membranacea sama spongiosum sama aja. Nah, bedanya pars membranosa sama spongiosa itu apa? Ini kan panjang nih. Nah, habis itu bedanya apa? Spongiosa sama membranosa. Apa? membranosa lebih pendek. Iya, boleh. Tapi kalau letaknya itu di mana? Kalau membranosa deh. Corpus cavernosa ke tengahnya brainstem ya. Pars Spongiosa habisnya membranosa. Pars uretra jauh. bukan bagiannya penis. Apa? Bedanya apa? Coba kalau lihat gambar ini kalian ada sebuah pencerahan nggak? Nah, kayak gini. Apa? Yang membranosa lebih pendek, Itu spongiosa bukan? spongiosa lebih panjang. Lebih sempit. Jadi nih ya, kalau misalnya di sini coba dibaca, dikelilingi musculus sphincter uretra externa. Dan ini terpendek menembus diafragma urogenital. Coba. Paham nggak? Jadi itu kayak pars membranosa itu tuh kayak masih di dalamnya gitu loh. Coba deh. Ini kira-kira musculus sphincter uretra externa ini kira-kira di mana? Dikira-kira aja deh. Di sini kan? Berarti kan di sini. Ya udah, ini berarti pars apa? Membranosa. Terus habis itu setelahnya pars apa? Spongiosa. Ini panjang banget nih. Saya dari sini sampai sini kan. Nah, habis itu tak lanjut aja lah klinisnya. Ini nanti baca sendiri ya. Nah, sekarang baru klinisnya. Jadi klinisnya 2.1 tuh sebenarnya emang nggak banget, cuma
tuh ada yang lekasnya kayak gini. Jadi kayak kaput femurnya tuh nggak di dalam acetabulum. Nah, biasanya ini kayak di terapinya tuh kayak dibalikin gitu loh, dibalikin apa? Normalin. Ya dipindahin. Habis itu kayak pakai harness. Jadi kayak biar kaput femurnya tuh nggak pindah-pindah lagi gitu loh. Terus ada osteomyelitis pelvis. Osteomyelitis kalau ada itis berarti Ada. peradangan pada pelvis. Terus ada biopsi sumsum tulang. Nah, biopsi sumsum tulang ini dilakukannya di mana? Freestyle Ya, kenapa dilakukan di sana? karena lebih mudah dijangkau. Ya, lebih jangkau, lebih teraba. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada apa ya, jarum aspirasi, tapi ini gede gitu loh. Kan harus menembus tulang juga kan. Jadi kayak diambil, habis itu diaspirasi kayak diambil gitu loh. Di dalam sumsum tulangnya nanti bisa dilihat kayak sel progenitornya. Jadi kayak sebelum jadi sel yang matur itu kan ada yang kayak yang membuat selnya gitu loh, progenitor kayak sate inget ya. Nah itu di sini tuh banyak di dalam sumsum tulang. Nah ini biasanya tuh dilakukan buat kayak mendiagnosis kayak kanker darah kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan BMP ini. Terus nah episiotomi ini apa nih? Iya diapain? Iya digunting. Jadi periodonya itu digunting. Kalau yang paling sering dilakukan ini yang apa? Bilateral. Kok ini apa? Yang medial. Kenapa lebih sering pakai yang mediolateral dibanding yang medial? Tapi nanti sampai di anus. Iya benar. Tapi kalau di teori sebenarnya tuh ada yang lateral. Jadi tuh ada yang di sini kan gitu. Kita sampai sebelah cuma kalau misalnya di lateral, ini kan kayak banyak struktur lain misalnya kayak labial ambil air juga di situ kan. Jadi kayak makanya lebih dipilih yang mediolateral. Kalau di sini kan kosong kan, kayak nggak ada anus, nggak ada labia kayak gitu. Makanya lebih sering dipakai yang mediolateral. Dan ini tuh kalau katanya residenku pas SA katanya kalau episiotomi itu di sini tuh vaskularisasinya tuh banyak gitu loh. Makanya dia tuh lebih cepet kayak kalau diceritain sih, tapi aku belum pernah lihat. Katanya tuh 2-3 hari tuh udah muncul jaringan granulasi gitu loh. Jadi kayak penyembuhannya tuh cepet. Terus masuk keren. Ini ada nefroptosis. Kalau kalian ketemu ptosis itu tuh artinya tuh jantung. Jadi kalau kayak nanti di 2.3 itu ada kayak kelainan yang kayak matanya tuh jatuh gitu kayak gitu. Nah itu kan itu baru yang mata ya Pak. Ini yang jatuh apa? Ginjalnya. Makanya namanya nefroptosis. Ini biasanya karena apa? Ya toh? Karena apa? Tidak tahu Mbak. Oh ya. Biasanya gini, kalau misalnya orang diet misalnya diet ekstrim gitu, habis itu kayak lemaknya hilang seketika kayak cepet banget hilangnya gitu loh. Kan nggak ada yang fiksasi gitu loh. Karena lemak ini kan juga fungsinya buat fiksasi si ginjal biar pada tempatnya untuk di sini. Nah kalau misalnya lemaknya hilang, ya fiksasi hilang, makanya bisa jatuh. Nah kalau misalnya jatuh kayak gini biasanya yang bisa terjadi pada mereka apa? Kebayang nggak? Ada yang tahu? Jadi kayak trennya kan harusnya lebih tinggi daripada VU. Nah kalau misalnya jatuh nih, jadi kan airnya kayak air, urinnya tuh kayak bisa balik gitu loh. Itu namanya apa kalau balik? Iya, nah ini buat USG itu kayak radiografi yang paling gampang gitu loh. Kayak minimal invasif juga kan. Jadi kayak paling cuma ditempelin habis itu dilihat. Tapi itu kan kalau USG itu tergantung orang yang mengoperasikannya gitu. Kalau misalnya orang yang nggak pinter nggak tahu ini apa ya udah tetap nggak kedetek kan. Terus ini ada linea Brodel. Jadi pada beberapa prosedur yang dilakukan pada ginjal itu tuh dilakukan karena di sini tuh vaskularisasi gitu. Kan banyak nih. Di sini banyak Brodel tapi di sini tuh nggak ada. Makanya dinilai lebih aman untuk dilakukan prosedur di linea ini. Terus nah ada hidronefrosis. Kalau hidro ini apa? Air. Berarti kayak ada retakan gitu loh di sekitaran ginjalnya. Dan biasanya itu karena ada obstruksi itu apa? Ya penyumbatan. Jadi misalnya ada sumbatan nih katakan di sini ya, di sekitar sini ada sumbatan. Nah karena ada sumbatan makanya kayak urinnya tuh kayak ketahan gitu loh, ketahan di atas. Nah karena ketahan terus
lebar kayak gitu lah, pelvis venalis sama ureternya. Terus ada nephrectomy. Kalau kalian ketemu ektomi berarti apa? Iya, dipotong. Biasanya dokter kan kayak tumor nih, jadi tumornya diambil kan. Ini ada nephrectomy. Terus ada nefritis. Gangguan ginjal, radang ya, sama aja. Terus ada nefrolithiasis, lip batu ginjal. Biasanya kalau ada batu ginjal ini manifestasi klinisnya gimana? Pasiennya mengeluhkan apa? Sakit bisa lagi. Kalau batuk. Oh, orangnya nggak keluar benar. Seringnya kayak gitu. Terus ada kelainan tren kongenital. Jadi ini yang tadi pertanyaan pas tes itu biasanya kayak ini kan kelainan bawaan. Jadi sebenarnya pas masih kandungan itu tuh bisa dilihat gitu loh pakai USG. Tapi aku pakai USG apa? Jadi bisa dilihat kayak organnya tuh terbentuk atau enggak. Nah sekarang tuh USG itu sudah secanggih itu gitu loh. Nah ini ada yang kan agenesis tidak terbentuk. Jadi kayak ginjalnya cuma satu. Terus ada juga yang kayak personal. Jadi kayak gimana ya? Kayak ada yang satu di atas, satu di bawah. Habis itu ada yang kayak nyambung kayak gitu. Dan ada lagi yang nah ini mau rotasi itu kayak muter gitu loh. Jadi kan ginjal kan harusnya gini nih. Ada yang gini lah, ada yang gini, ada yang ya gitulah. Terus nah ini ada yang fusi. Fusi itu apa? Iya, gabung. Nah ini tuh gabungnya tuh bisa macam-macam gitu loh. Ada yang di lolos inferiornya, ada yang lolos superiornya, ada dua-duanya gabung. Terus ada juga yang ya bentuknya macam-macam kan. Bahkan ada yang bentuknya sampai kayak lingkaran hampir lingkaran sempurna namanya matrix. Jadi bisa dibaca aja ya. Terus ada sigmoid itu kayak gini, kayak bentuknya kayak S gitu loh. Jadi polos ada yang polos inferiornya menyatu sama polos superior satunya. Kayak gitu. Nah, sekarang di uretra, nah ini ada coba kalian lihat gambarnya ini kan sampai VU, sedangkan ini juga sampai VU juga kan. Nah bedanya apa? Kan sama-sama sampai VU gitu. Sama-sama masuk masuk OUE juga sampai VU apa? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian kayak URP itu kan kepanjangannya transuretal dissection procedure. Jadi ini tuh lebih ke prosedur terapeutik gitu loh. Prosedur terapeutik kayak buat nyembuhin lah. Kayak tata laksananya biasa. Kan kalau mereka ini kan sering ditemuin di rumah sakit kan. Kayak buat tampung urin saya orang habis operasi kayak gitu. Nah itu tampung urinnya tuh kayak dimasukin kateter langsung masuk ke vennya. Jadi kayak nanti urinnya nanti langsung keluar lewat kateter terus ditampung di urin juga. Terus ada ruptur uretra. Kalau ruptur tuh apa itu? Ya, biasanya trauma sih kayak kecelakaan kayak gitu. Ini gajinya nggak usah. Nah sekarang PU. Nah ini kalian udah diceritain dokter Jarat yang tahun diajarin yang tahun diceritain. Yang itu loh katanya ada yang nggak bisa berdiri urinnya nggak keluar terus kalau tidur oh ya ini kan yang tahun diceritain. Jadi tuh PU ini kan bentuknya kayak gini nih. Ini PU nih misalnya. Habis itu kok misalnya ada saya kayak batunya di sini. Ya. Ini nutup ini kan. Ini apa namanya? Osteum, uretra, sternum. Nah kan misalnya batunya nutup di sini, urin nggak bisa keluar. Nah habis itu kalau diceritain dokter Jarat, nah kalau saya dia tidur, batunya kan blinding ke sini, makanya urinnya bisa keluar. Itu kalau misalnya kalian mau cocok lagi cerita dokter Jarat. Terus apa ya? Oh, ini tau nggak biasanya terjadinya kenapa kok bisa terbentuk batu? Jembatan. Ya, bisa. Terus itu biasanya karena kayak ada kristalisasi. Jadi misalnya kristalnya tuh awalnya kayak ukuran mikroskopis gitu loh. Dan habis itu kalian jarang minum. Jadi itu kan kayak urinnya tuh sangat jenuh gitu loh. Kayak super saturated kan. Nah, awalnya tuh kayak misalnya kristalnya baru seukuran jentik gitu. Habis itu nanti kayak apa ya? Kayak nambah lagi. Jadi bentuknya kayak berlapis-lapis gitu loh. Terus jadilah segede ini dan bisa sampai nutup. Wow. Ya kayak full banget di sini tuh isinya batu di sini.
Habis itu ada 2 ureter dari ginjal yang sama. Kan harusnya ureter itu kan 1 kan tiap ginjal. Nah ini ureternya cuma 2. Terus ada vesikel uretral reflux. Reflux itu apa? Yang balik. Jadi kayak misalnya itu kayak tadi pas nefrotosis saya kayak remnya turun nih ya nanti remnya kan tetap ketahan urinnya kan tetap ketahanan kan nggak masuk ke venom gitu loh. Nah itu namanya reflux. Terus ini lithiasis namanya galit berarti apa ada batu ada ureteral lithiasis jadi batunya tuh bisa dimana-mana gitu maksudnya ya kayak misalnya kayak gitu juga ada yang awalnya tuh dari ginjal pelvis habis itu kayak untuk tapi kan kalau di ureter tuh kan ada penyempitan kan ya nggak penyempitannya apa Kedengeran. terus sama satu lagi nah itu biasanya tuh kayak ketahan batunya tuh ketahannya tuh gitu terus batunya bikin penyumbatan jadilah hidronefrosis. Nah udah selesai udah absen lab kan Kalau 2.2 gimana Bu? sampai sih 4 5 5 tuh sampai 3 itu paling parah sih soalnya kayak 5 lab tiap hari bangun pagi habis itu belum kayak harus latihan OSCE sampai sih Iya, tapi enak kan asik. kenapa?